Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Kejutan dari Istri Pertama. Buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video sebelumnya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Nah, biar makin seru langsung saja kita ke ceritanya. Siapa suruh selingkuh? Asal kamu tahu ya mas, aku lebih rela kamu diambil sama Allah daripada sama pelakor, ujar Saras. Mendengar itu, Ryan langsung menoleh dan menatapnya dengan tatapan yang tajam. Kamu, Ryan menggeram frustasi, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. Tiba-tiba saja ponsel Ryan berdering. Saat dicek, tertera nama Alexa. Ryan menghela napas, pasti istrinya itu meminta dirinya untuk pulang. Karena malas mengangkat telepon tersebut, Ryan memilih untuk berpamitan pulang. Melihat mobil yang suaminya itu pergi, Saras memutuskan untuk masuk ke dalam. Saras benar-benar keterlaluan. Sebisanya diambil ATM-ku dan menguras semua isinya. Bukan itu saja, Saras juga sudah menjual semua aset yang dengan susah payah aku dapatkan. Ungkap Ryan seraya terus melajukan mobilnya. Ia harus merencanakan sesuatu agar bisa mempertahankan Saras. Ryan tidak ingin hidup melarat. Aku harus bisa mempertahankan Saras. Jika aku sampai kehilangan dia, bisa-bisa aku hidup melarat. Gumamnya. Ryan memutar otaknya agar bisa mempertahankan wanita yang sangat ia cintai itu. Alex akan bisa hamil. Kenapa aku gak buat Sarah hamil saja? Dengan begitu, Saras pasti akan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Ya, aku harus bisa membuat Saras hamil. Bagaimanapun caranya. Ucap Ryan, entah ide gila dari mana yang tiba-tiba muncul di otaknya itu. Ryan tersenyum membayangkan jika rencananya itu berhasil. Selain tetap bisa bersama Alexa, tapi juga bisa mempertahankan Saras. Hari telah berganti, pukul 7 pagi Saras sudah berada di kantor. Saat ini ia sedang meeting bersama beberapa kliennya. Tidak butuh waktu lama meeting selesai. Setelah itu Saras segera keluar dan kembali ke ruangannya. Setibanya di ruangan, Saras segera duduk di kursi kebesarannya. Baru saja akan membuka laptop, tiba-tiba ponselnya berdering. Saras meraih benda pipi miliknya itu, lalu menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan. Assalamualaikum, halo ada apa Bim? Waalaikumsalam, Senin besok kamu siap-siap untuk sidang pertama ya? Oke, jam berapa? Jam 9, nanti ada suratnya kok. Oh oke, mudah-mudahan nanti Mas Ryan tidak mempersulit. Amin, ya sudah sampai ketemu Senin besok ya? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sidangnya lancar. Gumamnya baru saja akan mulai melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Saras cukup terkejut karena terjadi sedikit keributan. Ada apa ini? Tanya Saras. Ini bu, maksa masuk padahal saya sudah bilang kalau... Ya sudah tidak apa-apa, kamu boleh keluar. Saras memotong ucapan salah satu pegawainya yang mungkin menahan Alexa agar tidak masuk ke ruangan. Baik bu. Setelah itu ia beranjak keluar dari ruangan bosnya itu. Sementara Alexa tersenyum sinis selalu melangkah menghampiri Saras. Entah ada urusan apa, tiba-tiba Alexa datang. Ada urusan apa kamu kesini? Tanya Saras, tetapi matanya memilih fokus pada layar laptopnya. Aku hanya ingin mengingatkan. Jangan sekali-kali kamu menuruti keinginan Mas Ryan yang memintamu untuk membatalkan perceraian kalian. Dan satu lagi, kembalikan aset milik Mas Ryan. Ungkap Alexa. Mendengar itu Saras menghentikan aktivitasnya lalu menoleh. Apa aku tidak salah dengar? Untuk perceraian itu akan tetap terjadi. Tapi untuk mengembalikan aset, itu tidak akan pernah terjadi. Sahut Saras, seketika Alexa menatapnya dengan tajam. Itu hak Mas Ryan. Kamu tidak boleh menjualnya begitu saja. Jika kamu tidak mau mengembalikannya, aku akan bilang pada seluruh pegawai kamu. Kalau kamu selingkuh dengan pengacara yang mengurus perceraian kamu itu. Mengerti? Alexa mengancam Saras agar mau mengembalikan aset yang sudah dijualnya itu. Mendengar itu justru Saras tersenyum. Apa kau tidak salah dengar? Justru aku yang akan menunjukkan video serta foto kamu saat masih menjadi model majalah dewasa. Aku yakin Mas Ryan dan mama mertua kamu akan terkejut. Ungkap Saras. Seketika mata Alexa melotot mendengar hal tersebut. Yang jadi pertanyaannya, dari mana Saras tahu tentang pekerjaan di masa lalunya itu? Dari mana kamu tahu kalau... Itu mudah bagiku, jadi aku harap kamu jangan macam-macam. Karena kartu as kamu ada di tanganku. Saras memotong ucapan Alexa. Kamu? Alexa hendak melayangkan tamparan. Tetapi dengan cepat Saras mencekal pergelangan tangan Alexa. Jangan pernah kamu menyentuhku dengan tangan kotormu itu, mengerti? Saras menggibaskan tangan Alexa dengan kasar.
Karena tidak terima, Alexa hendak menarik jilbab Saras. Tetapi dengan cepat Saras menarik rambut panjang Alexa. Seketika wanita berambut pirang itu meringis kesakitan. Saras tidak segan-segan untuk membalas perbuatan orang yang hendak menyakitinya. "Kamu pikir aku takut, iya?" Saras menarik cukup keras rambut panjang Alexa. Setelah itu ia melepasnya dengan kasar. "Sekarang juga kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berhak kamu miliki. Cukup kamu mengambil suamiku. Tapi kamu jangan kaget jika rahasiamu itu nanti terbongkar," ungkap Saras. Seketika Alexa diam, bahkan wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Sudah dapat dipastikan jika Alexa takut dengan ancaman Saras. "Ini tidak bisa dibiarkan. Saras tidak boleh membongkar rahasiaku. Jika Mas Ryan dan Mama sampai tahu, bisa bahaya," batin Alexa. Ia akan mencari cara agar rahasianya aman. Karena akan sangat berbahaya jika sampai suami dan ibu mertuanya tahu siapa dia yang sebenarnya. "Kamu lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan." Setelah mengatakan itu, Alexa memutuskan untuk pergi dari ruangan tersebut. Saras menghela napas. Ia harus lebih cerdik dan juga bergerak cepat, karena Alexa tidak bisa diremehkan. Di dalam perjalanan, Alexa terus berpikir dari mana Saras tahu, karena selama ini ia sudah merahasiakannya. Alexa harus mencari cara agar bisa mengambil bukti yang sudah ada di tangan Saras. Akan sangat berbahaya jika Ryan dan ibu mertuanya sampai tahu. "Apa yang harus aku lakukan? Saras benar-benar licik," gumamnya. Tiba-tiba saja ponsel Alexa berdering. Khawatir ada yang penting, ia langsung mengambil benda pipi miliknya itu, lalu menggeser tombol berwarna hijau. "Halo, ini siapa ya?" "Halo sayang, apa kamu lupa dengan suaraku?" "Baron, untuk apa dia menelponku?" batinnya. "Ada apa kamu menelponku? Apa kita bisa bertemu? Aku punya pekerjaan untukmu." "Pekerjaan? Pekerjaan apa?" "Kita bertemu di kafe biasa, nanti akan aku jelaskan." "Oke, aku kesana sekarang." "Pekerjaan apa yang akan Baron perintahkan untukku?" batinnya. Setelah itu Alexa menyuruh supir taksi untuk mengantarkannya ke kafe tempat di mana ia dan Baron dulu sering bertemu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kini Alexa sudah berada di kafe. Begitu juga dengan Baron. 2 tahun mereka tidak bertemu, dan sekarang Baron datang karena sangat membutuhkan Alexa. Baginya Alexa ada sumber uang. "Ada apa?" tanya Alexa. "Aku ingin kamu bekerja seperti dulu lagi, dan aku akan membayarmu jauh lebih tinggi," jawab Baron. Mendengar itu Alexa terdiam sejenak. Mungkin tidak ada salahnya jika menerima tawarannya, karena saat ini Ryan sedang tidak bisa diandalkan. "Bagaimana?" Baron menatap wanita di hadapannya itu dengan tatapan yang tak biasa. Lama tidak bertemu membuatnya ingin bermain seperti yang sering mereka lakukan dulu. "Oke, aku mau," jawab Alexa. Mendengar jawaban dari Alexa, Baron tersenyum. "Baik, besok juga kamu mulai pemotretan. Jam 7 pagi harus sudah datang," ujar Baron. Matanya tak henti-hentinya menatap wajah Alexa. "Oke, tapi aku minta DP-nya dulu. Bagaimana?" tanya Alexa. Ia benar-benar butuh uang saat ini. "Aku akan memberimu lebih, tapi dengan satu syarat," sahut Baron. Seketika Alexa terdiam, ia tahu syarat apa yang dimaksud oleh Baron. "Baik, tapi aku minta 2 kali lipat dari bayaran sebelumnya," ujar Alexa. Sementara itu Baron hanya mengangguk sebagai tanda jika ia setuju. Setelah itu mereka segera beranjak meninggalkan kafe. Tujuan keduanya saat ini adalah hotel. Sementara itu di rumah Ryan tengah sibuk mengurus putrinya yang tengah rewel. Ia sudah membuatkan susu tetapi tidak mau meminum. Rasanya Ryan sampai kewalahan. Sudah menelpon Alexa tetapi nomor tidak aktif. Sementara ibunya baru saja pulang arisan. "Itu kenapa nangis terus? Alexa mana?" tanya Erika yang baru saja pulang. "Gak tahu kemana mah. Udah aku telepon tapi nomornya gak aktif," sahut Ryan seraya menimang putrinya. Pria berkemeja putih itu terus berusaha untuk menenangkan Cheryl. "Gak ingat apa kalau punya bayi," ujar Erika yang nampak kesal dengan menantunya itu. Setelahnya ia memutuskan untuk ke kamar mengganti pakaiannya. "Alexa kemana sih? Udah jam segini belum pulang-pulang," gumamnya. Ryan membawa putrinya ke kamar. Beruntung setelah ia timang kini sudah terlelap. Dengan sangat hati-hati Ryan melangkahkan kakinya menuju kamar. Setibanya di kamar, Ryan merebahkan tubuh mungil Cheryl dengan sangat hati-hati. Setelah dirasa lelap, Ryan memutuskan untuk turun ke bawah. Ia berniat untuk mencari Alexa ke tempat temannya. Baru saja sampai di bawah, tiba-tiba ibunya menghampirinya seraya membawa amplop. "Ada apa, Mah?" tanya Ryan saat melihat ibunya berjalan dari arah ruang tamu. Mungkin saat Ryan di atas, ibunya sudah keluar dari kamar terlebih dahulu. "Gak tahu, coba kamu buka." Erika menyerahkan amplop tersebut pada putranya.
Dengan segera Ryan menerima amplop tersebut dan mulai membukanya. "Apa? Surat tagihan?" ujar Ryan yang cukup terkejut. Dalam surat itu Ryan harus melunasi hutang yang sudah menunggak. Dan yang membuat Ryan sangat terkejut, ia hanya diberi waktu 3 hari. Dan yang harus dibayar lumayan cukup banyak. "Apa? Surat tagihan? Surat tagihan punya siapa?" tanya Erika. Ia tak kalah terkejut saat mengetahui jika amplop yang baru ia terima merupakan surat tagihan. "Milik Alexa, mah." Ryan melempar surat itu ke atas meja, lalu menjatuhkan bobotnya di sofa. Memijit pelipisnya yang tiba-tiba terasa pusing. "Apa? Coba Mama lihat," ujar Erika, lalu mengambil surat itu dan langsung membacanya. Sedetik kemudian Erika terkejut setelah membaca isi surat tagihan itu. "Ini hutang apa? Kenapa sampai sebanyak ini?" tanya Erika. Ia cukup kesal dengan ulah menantunya itu, karena setahu Erika menantunya itu tidak pernah memiliki hutang. "Aku juga tidak tahu, Mah." Ryan menggelengkan kepalanya, lalu memilih untuk menyenderkan kepalanya di sandaran sofa. Matanya menatap langit-langit rumahnya, akan seperti apa kehidupannya nanti ke depan. Tiba-tiba saja ponsel Ryan berdering. Dengan segera ia mengambil benda pipi miliknya itu, lalu menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan. "Halo, ada apa?" "Pabrik kebakaran, Pak. Semuanya ludes dilahap si jago merah, dan ada beberapa pekerja yang mengalami luka-luka." "Apa? Kebakaran? Kenapa bisa?" "Kami belum tahu apa penyebabnya, Pak." Ryan langsung menutup sambungan teleponnya. Tiba-tiba saja persendiannya terasa lemas. Pabrik satu-satunya yang ia bangun tanpa sepengetahuan Saras dan akan menjadi sumber penghasilannya kini sudah lenyap. "Ryan, ada apa? Apa yang kebakaran?" tanya Erika. Entah kenapa perasaannya mendadak tidak enak, terlebih saat mendengar kata kebakaran. "Pabrik kebakaran, Mah. Semuanya ludes," Ryan menjelaskan. Mendengar itu Erika sangat terkejut. Bagaimana bisa terjadi? Kenapa tiba-tiba pabrik kebakaran? Karena selama ini ia tidak pernah mendengar ada masalah pada pabrik milik putranya itu. "Apa mungkin ini karma untukku, Mah? Karena sudah menyia-nyiakan Saras. Apalagi pabrik itu aku bangun tanpa sepengetahuan darinya. Karena memang aku membangunnya untuk Alexa." Gumamnya. Ada rasa menyesal karena sudah terlalu banyak kebohongan. "Hus, jangan ngomong seperti itu. Bisa saja ini ulah Saras karena ingin menghancurkan kamu." Erika yakin jika pabrik terbakar karena ulah Saras. Mendengar itu Ryan terdiam. Apa mungkin dugaan ibunya itu benar? Jika iya, entah apa lagi yang akan terjadi nanti. "Tidak mungkin, Mah. Saras tidak akan berbuat hal seburuk itu," ujar Ryan yang menolak akan dugaan ibunya. Karena Ryan paham betul seperti apa sifat Saras. "Apanya yang tidak mungkin? Buktinya dia menjual semua aset di perusahaan milik kamu. Dia juga mengambil rumah yang sudah lama Mama dan Alex tempati. Jadi tidak mungkin Saras akan diam saja. Dia pasti akan mencari tahu apa yang kamu miliki," ungkap Erika. Bahkan ia khawatir jika nanti Saras mengetahui rumah yang saat ini mereka tinggali. "Bahkan Mama khawatir kalau nanti Saras tahu rumah ini bagaimana. Bisa-bisa dia akan mengambilnya lagi," lanjutnya. Tiba-tiba saja Ryan teringat akan sertifikat rumah yang saat ini ia tempati. Bahkan Ryan juga ingat kalau sertifikat masih berada di rumah yang Saras tempati. "Mama tidak perlu khawatir, karena sertifikat rumah ini atas namaku. Jadi Saras tidak akan bisa macam-macam," sahut Ryan. Terlebih Ryan sudah menyimpannya di tempat yang aman, tidak akan mudah Saras menemukannya. "Tapi kamu harus mengambilnya. Mama khawatir kalau nanti ditemukan oleh Saras," pinta Erika. Sementara itu Ryan hanya mengangguk, pertanda dia setuju. "Iya, Mama tenang saja. Sekarang juga aku akan ke rumah untuk mengambil sertifikat rumah ini," sahut Ryan. Jika terlalu lama, ia khawatir Saras berbuat yang di luar dugaan, karena diamnya Saras sangat mematikan. "Ya sudah, aku pergi sekarang. Titip Cheryl ya, Mah." Ryan bangkit dari duduknya dan bersiap untuk pergi ke rumah Saras. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama," ujar Erika. Ia khawatir jika nanti cucunya itu rewel, terlebih Alexa belum pulang. "Iya, Mah." Ryan beranjak mengambil kunci mobil miliknya. Beruntung ia pernah membelikan Alexa mobil. Jadi saat mobil miliknya ditahan oleh Saras, Ryan bisa menggunakan mobil yang ia beli dulu. Kini Ryan sudah dalam perjalanan menuju rumah Saras. Entah kenapa ia mempunyai rencana lain selain untuk mengambil sertifikat saja. Karena sebelum mereka resmi bercerai, Ryan berniat untuk membuat Saras hamil. Dengan begitu, ia punya kesempatan mempertahankan pernikahan mereka. Mudah-mudahan Saras di rumah. Ryan menghentikan laju mobilnya tepat di pelataran rumah. Setelah itu, Ryan bergegas turun, lalu mengayunkan kakinya menuju teras. Saat hendak memencet bel rumah, tiba-tiba pintu terbuka. Ryan cukup terkejut saat melihat seorang pria parubaya keluar dari rumah Saras. Ada rasa curiga, kenapa bukan Saras yang membuka pintu? "Maaf, cari siapa ya, Mas?" tanya pria itu.
Saya cari pemilik rumah ini. Ngomong-ngomong, Bapak siapa ya? Ryan balik bertanya karena ia sama sekali tidak kenal dengan pria tersebut. Maksudnya Ibu Saras, katanya. Seketika Ryan mengangguk. Iya, di mana ya dia sekarang? Sahut Ryan. Maaf, saya yang membeli rumah ini. Ibu Saras sudah menjualnya dan baru tadi pagi saya pindah ke sini. Jelasnya detik itu juga Ryan terkejut. Kenapa Saras menjual rumah yang pernah mereka tempati bersama? Dan untuk apa Saras menjualnya? Untuk apa Saras menjual rumah ini? Gumamnya. Ryan tidak habis pikir kenapa Saras menjual rumah yang sudah 10 tahun mereka tempati itu. Kalau begini caranya, bagaimana bisa aku mengambil sertifikat yang ada di dalam? Tapi apa mungkin masih ada di dalam atau bagaimana ini? Batinnya, Ryan pusing sendiri harus berbuat apa. Dia juga bingung apakah sertifikat miliknya masih ada di dalam. Ya sudah kalau begitu, saya permisi. Ryan berpamitan untuk pulang. Namun sebelum itu ia berusaha untuk menelpon nomor Saras. Berharap wanitanya itu mau menerima panggilan darinya. Karena memang sudah beberapa hari tidak ada kabar dari Saras. Hari demi hari telah berganti, bahkan bulan pun terus berjalan. Dan hari ini adalah hari yang telah ditunggu. Hari di mana akan diputuskan Saras dan Ryan resmi bercerai atau tidak. Pukul 8 pagi, Saras sudah berangkat ke pengadilan agama. Kali ini ia didampingi oleh Om Haris, adik mendiang ayahnya. Saras berharap semoga usahanya tidak sia-sia. Segala bukti sudah ia serahkan. Saras juga yakin jika Bima akan melakukan segala cara untuk menenangkannya. Karena ia tahu jika Ryan tidak akan tinggal diam. Pria itu selalu mencari cara untuk mempersulitnya. Bismillah, mudah-mudahan sidang kali ini berjalan lancar. Gumamnya, saat ini Saras sudah berada di jalan menuju pengadilan. Ia terus berdoa agar sidang berjalan lancar. Setelah hampir 1 jam dalam perjalanan, kini Saras sudah sampai. Setelah memarkirkan mobilnya, wanita berjilbab itu bergegas keluar. Setelah itu, ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Terlihat jika Ryan sudah datang. Setengah jam kemudian, sidang dimulai, rasa khawatir dan takut berubah menjadi satu. Saras terus berdoa agar sidang berjalan dengan lancar. Dan benar saja, setelah proses berlangsung, palu pun akhirnya diketuk. Saras dan Ryan kini telah resmi bercerai. Saras melirik mantan suaminya yang terlihat tidak terima. Alhamdulillah, akhirnya sidang berjalan lancar. Dan sekarang aku dan Mas Ryan sudah resmi bercerai. Gumamnya. Setelah itu ia bangkit dan memilih untuk segera keluar dari gedung pengadilan. Saras tunggu. Ryan berjalan menghampiri wanita yang kini sudah resmi menjadi janda. Sesungguhnya bukan ini yang Ryan inginkan, tapi semua sudah terjadi. Ada apa? Tanya Saras. Terlihat raut wajah Ryan yang kebingungan. Aku... Mas Ryan. Alexa berjalan menghampiri suaminya sembari menggendong putrinya yang kini usianya 6 bulan. Kita pulang sekarang saja, kasihan Sheryl. Ucap Alexa dengan sikap manjanya itu. Berharap Saras akan merasa cemburu. Namun Saras benar-benar tidak merasa cemburu. Justru ia kasihan pada mantan suaminya itu karena sudah dibohongi oleh Alexa. Iya tapi... Udah ayo. Alexa menarik tangan Ryan dan membawanya menuju parkiran. Alexa tidak suka melihat suaminya berlama-lama dengan mantan istrinya itu. Ia khawatir jika Saras akan membongkar rahasianya. Alexa, kamu pasti takut saat melihatku dekat dengan Mas Ryan. Karena rahasiamu ada di tanganku. Gumamnya. Setelah itu ia memutuskan untuk pulang, tetapi niatnya terhenti saat Bima menghampirinya. Mau pulang sekarang? Tanya Bima. Iya, masih ada urusan yang belum aku selesaikan, jawab Saras. Oh ya, terima kasih ya, karena kamu sudah bantu aku, ucap Saras. Sekarang ia bisa bernapas lega, tetapi masih ada yang harus Saras lakukan. Sama-sama, ya sudah hati-hati di jalan, sahut Bima. Setelah itu Saras beranjak menuju mobilnya yang ada di parkiran. Di lain tempat saat ini Ryan dan Alexa baru saja tiba di rumah. Setelah memarkirkan mobilnya, keduanya beranjak turun lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Setibanya di dalam, Alexa langsung menuju ke kamar untuk merebahkan putrinya yang tertidur. Mas, aku ke toilet sebentar ya, tolong jagain Sheryl dulu, ujar Alexa seraya berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Sementara itu Ryan hanya mengangguk. Saat Alexa berada di kamar mandi, tiba-tiba handphone istrinya berdering. Awalnya Ryan acuh. Tetapi benda pipih itu terus saja bunyi. Khawatir ada yang penting, Ryan mengambil handphone milik istrinya itu. Saat diperiksa tidak ada namanya. Nomor siapa ini? Ryan membuka pesan tersebut. Ada beberapa pesan foto yang dikirim ke handphone milik istrinya itu. Sedetik kemudian, mata Ryan terbelalak saat melihat foto-foto istrinya yang menggunakan pakaian kurang bahan. Bahkan ada beberapa foto bersama dengan seorang pria di sebuah kamar. Seketika darah Ryan terasa mendidih.
bahkan rahangnya mengeras menahan amarahnya. Alexa! Alexa! Ryan berteriak memanggil nama istrinya itu. Alexa yang mendengarnya bergegas keluar, lalu berjalan menghampiri suaminya dengan raut wajah bingung. Ada apa, Mas? Jangan teriak-teriak dong, nanti Sheryl bangun, ujar Alexa. Sementara Ryan menatapnya dengan tatapan mata yang tajam. Ini apa maksudnya? Ryan menunjukkan foto yang berada di handphone milik istrinya itu. Seketika Alexa terkejut saat melihat foto dirinya yang menggunakan pakaian kurang bahan. Bukan itu saja, di handphone miliknya itu juga terdapat fotonya saat bersama Baron ketika di hotel. Alexa mati kutu saat mendapati ada foto dirinya saat pemotretan. Bukan itu saja, karena terdapat foto dirinya bersama Baron ketika di hotel. Alexa tidak tahu dari mana suaminya itu mendapatkan foto-foto tersebut. Jawab dengan jujur. Ryan menatapi istrinya dengan tatapan mata yang tajam. Bahkan sorot matanya menunjukkan kemarahan yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Itu bukan aku, Mas. Tapi saudara kembar aku. Aku gak mungkin kayak gitulah, ujar Alexa. Dengan segala cara ia akan mengelabui Ryan karena jika sampai terbongkar rahasianya akan sangat fatal dan berbahaya. Bisa-bisa Ryan langsung menceraikannya jika suaminya tahu yang sebenarnya. Saudara kembar kamu? Memangnya kamu punya saudara kembar? Tanya Ryan. Dia tidak begitu yakin jika istrinya memiliki saudara kembar. Karena selama ini baik Alexa dan ibu mertuanya tidak pernah bilang. Iya, Mas, maaf karena belum pernah cerita. Soalnya mama udah ngusir dia gara-gara kelakuannya kayak gitu. Kami memang kembar, tapi sifat kami sangat berbeda. Itu sebabnya mama memilih untuk merahasiakan ini, ungkap Alexa. Dengan bakat berbohong yang ia miliki, seorang Ryan pasti akan sangat mudah dikelabui. Ryan menjatuhkan tubuhnya di sofa, lalu tangan kanannya memijit pelipisnya yang tiba-tiba terasa sangat pusing. Jika dipikirkan hal ini sangat tidak masuk akal, karena biasanya sifat saudara kembar itu akan sama. Tapi kenapa yang ini berbeda? Seolah mereka bukan saudara kembar. Kalau aku tidak percaya bagaimana? Tanya Ryan. Ia ingin melihat reaksi istrinya itu, tapi bukan Alexa namanya jika tidak bisa membodohi suaminya itu. Dan benar saja, dengan mudah Ryan kembali bisa Alexa kibulin. Untuk apa aku bohong sih, Mas? Gak ada gunanya juga kan? Alexa ikut duduk di sebelah suaminya, lakukan apa saja untuk bisa meyakinkan Ryan. Ryan terdiam, sementara otaknya terus berpikir, haruskah ia percaya dengan apa yang Alexa katakan? Tetapi entah kenapa hatinya seperti menolak untuk percaya. Namun yang membuat Ryan bimbang karena selama ini ia tidak pernah mendengar berita buruk tentang istrinya itu. Baik, aku percaya. Tapi ingat, kalau kamu sampai ketahuan bohong, aku tidak segan-segan untuk menceraikan kamu, mengerti? Ryan menatap lekat mata istrinya, berharap jika yang dikatakan Alexa semuanya benar. Namun jika terbukti Alexa berbohong, maka dirinya akan menjadi lelaki terbodoh sepanjang sejarah. Karena lebih memilih batu kerikil dan rela membuang berlian yang sangat berharga. Iya, Mas, terima kasih ya sudah mempercaya. Alexa menyendirkan kepalanya di dada bidang suaminya itu. Ia tersenyum karena berhasil mengelabui Ryan. Alexa kini tidak boleh lengah, karena jika sampai itu terjadi, ia pasti akan tersingkir dari samping Ryan. Kamu memang bodoh, Mas. Bisa-bisanya aku bohongin. Memang gak rugi jebak kamu untuk menikahiku dan menjadi ayah dari Sheryl. Yang bapaknya aja aku gak tahu siapa. Ucap Alexa dalam hatinya. Selama ini Ryan memang tidak tahu jika anak yang Alexa lahirkan bukanlah putri kandungnya. Saras, kenapa tiba-tiba aku ingat kamu? Tadi aku kan mau tanya dia tinggal di mana. Gara-gara Alexa jadi gagal kan? Gumamnya dalam hati. Ryan harus kembali berpikir dan mencari tahu di mana istrinya itu tinggal. Ya udah, aku capek mau istirahat dulu. Nanti jam makan siang tolong bangunin ya. Ujar Ryan seraya merubah posisinya. Iya, Mas. Alexa mengangguk. Setelah itu, ia bangkit sementara Ryan merebahkan tubuhnya di sofa. Aku harus menghapusnya. Alexa mencoba untuk menghubungi nomor yang mengirim foto tersebut, tetapi tidak bisa. Setelah itu ia langsung menghapus foto itu. Jika dibiarkan saja, khawatir akan menjadi masalah lagi. Hari demi hari telah berganti, bahkan bulan terus berjalan. Setelah resmi bercerai, Saras memilih fokus untuk mengurus perusahaan peninggalan orang tuanya. Belum terlintas untuk mencari pendamping hidup, bahkan jika dikatakan Saras seperti trauma akan pernikahan pertamanya itu. Saat ini Saras sedang sibuk dengan pekerjaan kantornya. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Takut ada yang penting, Saras meraih benda pipi miliknya itu, lalu menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan. Assalamualaikum, halo, ini siapa ya? Waalaikumsalam, ini aku. Apa kamu sudah lupa dengan suaraku?
Mas Ryan, ada apa? Apa kita bisa bertemu? Ada yang ingin aku katakan. Maaf mas, aku sedang sibuk. Saras, aku mohon, ada yang ingin aku bicarakan. Ya sudah, bicara di sini saja. Oke, sebentar ya, ucap Saras. Udah ya mas, aku ada urusan yang lain. Assalamualaikum. Saras menutup sambungan teleponnya, setelah itu ia merapikan mejanya. Lalu Saras bangkit dan meraih tas jinjing miliknya. Setelah itu ia bergegas keluar dari ruangannya. Lihat jika Bima sudah menunggu di depan. Melihat Saras datang seketika Bima bangkit. Udah siap? Tanya Bima. Udah. Saras mengangguk, setelah itu mereka bergegas pergi. Keduanya berniat untuk makan siang di luar. Di lain tempat, saat ini Ryan sedang bingung. Pasalnya semenjak aset perusahaan dijual dan pabrik kebakaran, Ryan benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Ia sudah berusaha untuk mencarinya, tetapi sampai sekarang belum ada lowongan. Mas, ada uang nggak? Tanya Alexa. Meski diam-diam ia sudah kembali bekerja sebagai fotomodel, tetapi di rumah Alexa tetap sebagai istri Ryan, yaitu meminta uang untuk membeli kebutuhannya dan juga susu untuk Cheryl. Untuk apa? Ryan balik bertanya. Untuk beli susu sama Pampers. Stok udah habis mas. Alexa menjelaskan lalu duduk di sebelah suaminya. Ryan merogoh dompet miliknya yang berada di saku celananya. Setelah itu ia mengambil 3 lembar uang 100 ribuan. Lalu Ryan serahkan pada istrinya itu. Alexa sedikit tercengang saat melihat uang yang dari Ryan jumlahnya sangat sedikit dari biasanya. Kok cuma segini sih mas? Mana cukup uang segini? Protesnya. Bagi Alexa uang 300 ribu hanya cukup untuk beli jajan saja. Adanya segitu, lagi pula itu banyak. Kamu ngertiin dong, nyari kerjaan sekarang susah. Paparnya. Ryan berharap istrinya itu mau mengerti. Karena sudah beberapa kali mengajukan surat lamaran, tetapi tidak ada yang menerimanya. Alexa mendengus kesal. Ya sudah, biar aku yang nyari kerja. Kamu jaga Cheryl di rumah. Memangnya kamu mau nyari kerja apaan? Tanya Ryan. Entah kenapa ia tidak yakin kalau istrinya itu mau bekerja. Karena selama ini Alexa hidup enak tanpa mau melakukan pekerjaan apapun. Ya apa aja, yang penting bisa menghasilkan duit, ujar Alexa. Mendengar itu Ryan hanya diam. Rasanya ia tidak tega jika membiarkan istrinya itu bekerja. Karena seharusnya ia yang mencari nafkah bukan Alexa. Setelah beberapa menit, bel rumah berbunyi. Ryan menghela nafas. Setelah itu ia bangkit dan beranjak menuju ruang tamu. Setibanya di ruang tamu, Ryan membuka pintu rumahnya. Seketika ia tercengang saat melihat ada 2 orang berbadan kekar berdiri di depan pintu. Maaf, cari siapa ya? Tanya Ryan. Jujur ada rasa khawatir, terlebih saat melihat penampilan 2 orang itu yang terlihat seperti rentenir. Kami ditugaskan untuk menyita rumah ini, sahutnya. Mendengar itu Ryan terkejut, kenapa tiba-tiba rumahnya disita? Perasaan ia tidak pernah berhutang atau menggadaikan sesuatu. Kalian jangan sembarangan ya, atau mungkin kalian salah orang, ujar Ryan. Bapak bisa lihat ini. Orang itu menyodorkan map berwarna merah. Dengan segera Ryan menerimanya dan mulai membuka map tersebut. Apa? Ini tidak mungkin. Saya tidak pernah menggadaikan sertifikat rumah ini. Ryan sangat terkejut setelah mengetahui jika sertifikat rumahnya telah digadaikan. Tidak main-main jumlah uang yang harus dibayar Ryan. Namun yang menjadi pertanyaannya, siapa yang melakukan itu? Kami kasih Bapak waktu 2 hari. Jika tidak bisa membayar, silakan tinggalkan rumah ini. Ujarnya. Setelah itu mereka bergegas pergi meninggalkan Ryan yang masih terdiam mematung. Ada apa mas? Tanya Alexa. Karena penasaran wanita itu beranjak menghampiri suaminya. Rumah ini akan disita kalau dalam jangka 2 hari aku tidak bisa membayarnya, jawab Ryan. Seketika Alexa terkejut. Bagaimana mungkin rumah yang sedang mereka tempati tiba-tiba disita? Apa mungkin suaminya itu memiliki hutang dan tidak bisa membayarnya? Apa kamu punya hutang, mas? Tanya Alexa dengan penuh selidik. Bahkan wanita itu memicingkan matanya berusaha untuk mencari kebenarannya. Untuk apa aku berhutang? Kurang kerjaan aja, ketusnya. Ryan cukup kesal dengan tuduhan istrinya itu. Di saat kepalanya pusing memikirkan banyak hal, tapi dengan mudah Alexa menuduhnya berhutang. Aku kan cuma nanya, kenapa malah ngegas sih? Ujar Alexa yang tidak terima jika suaminya berbicara dengan nada cukup tinggi. Gimana aku gak ngegas? Pusing mikir nyari kerjaan. Tapi kamu malah nuduh yang enggak. Sahut Ryan. Istrinya itu benar-benar sedang menguji kesabarannya. Alexa mendengus kesal. Makanya, biar aku aja yang nyari kerja. Kamu cukup jaga Cheryl saja di rumah. Memangnya kamu mau kerja apa? Tanya Ryan. Ia merasa jika istrinya itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wanita manja seperti Alexa hanya bisa duduk dan meminta. Pekerjaan rumah saja Alexa tidak pernah becus, apalagi pekerjaan yang lain. Rasanya Ryan tidak percaya jika istrinya itu mampu bekerja.
Ikut teman, lumayan kan bisa untuk beli susu sama pamper Seril, jawab Alexa. Sementara itu Ryan hanya diam. Entah kenapa ia menjadi kepikiran dengan Saras. Apa mungkin mantan istrinya itu yang telah menggadaikan sertifikat rumah miliknya? Memangnya teman kamu kerja apa? Tanya Ryan. Seketika Alexa diam. Wanita itu berusaha untuk mencari alasan agar suaminya itu tidak curiga. Karena bisa berbahaya jika Ryan sampai tahu pekerjaan yang sebenarnya. Temannya aku kerja di kantor, memangnya kenapa? Alexa balik bertanya. Tidak ada pilihan lain, ia terpaksa berbohong. Mudah-mudahan suaminya itu tidak menaruh rasa curiga. Ya sudah, terserah kamu. Tapi sekarang kita harus pindah dari rumah ini. Ryan berjalan masuk ke dalam. Dengan cepat Alexa mengikuti langkah suaminya itu. Hari ini juga Ryan akan membawa istri dan anaknya itu pindah ke rumah ibunya. Alexa tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya ia ingin pergi dan meninggalkan Ryan bisa saja. Tapi jika itu terjadi, nanti tidak ada yang merawat Seril. Sekarang tidak akan ada perawat anak yang gratis tanpa dibayar. Walaupun sama saja nanti Alexa akan keluar duit, tetapi itu tidak sebanding dengan menggaji seorang babysitter. Kamu serius kalau rumah ini disita? Tanya Erika. Ia cukup terkejut saat mendengar jika rumah yang mereka tempati itu disita. Iya mah, makanya sekarang kita pindah dari rumah ini, sahut Ryan. Saat ini mereka sudah siap untuk pergi dari rumah itu. Rasanya tidak rela meninggalkan rumah yang sudah ia beli secara diam-diam tanpa sepengetahuan Saras. Rumah mama gak seluas rumah ini, apa nanti akan betah? Ujar Erika. Gak apa-apa lah mah, yang penting bisa untuk tidur. Nanti kalau aku udah dapat kerjaan dan punya uang yang banyak, kita beli rumah lagi. Ryan menjelaskan. Setelah itu mereka bertiga bergegas pergi dari rumah tersebut. Di lain sisi, saat ini Saras serta Dila dan Bima sedang nongkrong di kafe sembari menikmati secangkir kopi. Saras ingin melepas rasa penat dan juga beban pikiran yang selama ini membuat otaknya terasa penuh. Jadi, kamu udah ngirim foto itu ke bini muda Ryan? Jahat banget kamu ya? Ujar Dila yang kaget mendengar cerita dari sahabatnya itu. Memang tindakan yang Saras lakukan cukup nekat. Udah resmi bercerai tetapi masih saja membuat ulah. Biarin, kalau mereka bertengkar juga bodoh amat. Karena aku ingin tahu apakah Mas Ryan menyesal apa enggak nikah sama Alexa yang gak bener itu, sahut Saras. Sementara sejak tadi Bima memilih untuk diam. Ia terlalu fokus memandangi wajah cantik Saras. Parah kamu, setelah ini apa yang kamu lakukan? Tanya Dila. Karena ia tahu jika Saras masih punya banyak kejutan untuk mantan suaminya itu. Hasil tes saja masih Saras sembunyikan. Ryan bisa jantungan kalau tahu hasil tesnya. Mungkin untuk saat ini biarkan saja dulu lah. Kasihan karena rumahnya baru saja disita, jawab Saras. Wanita berjilbab itu tahu jika rumah yang Ryan tempati kini sudah disita. Rasanya cukup puas, namun itu semua belum sebanding dengan rasa sakit yang Saras rasakan. Apa? Kamu seriusan? Rumah Ryan sudah disita? Rumah yang mereka tempati sekarang kan? Yang beli tanpa sepengetahuan darimu? Dila cukup terkejut. Bahkan Bima hampir saja tersedak minuman saat mendengar jika rumah Ryan disita. Iya, aku sudah menggadaikan sertifikat rumah itu, Saras menjelaskan. Sementara Bima hanya menggeleng. Ternyata seorang wanita diam itu justru lebih menakutkan jika sudah bertindak. Saras adalah contohnya. Mungkin saat suaminya dulu selingkuh, dia memilih diam. Namun pembalasan yang dilakukan sangat menyakitkan. Apa pengacara kenapa? Anda diam saja. Sakit gigi kah? Atau terpesona sama janda muda di sebelahku ini? Ujar Dila. Ia memang senang menggoda saat mereka kumpul seperti ini. Bima hanya tersenyum. Aku senang aja lihat kalian. Cuma berdua tapi ramainya kayak di pasar. Maklum, kalau kita udah ketemu emang kayak gini. Saras benimpali, sementara Dila hanya mengangguk seraya menyeruput kopi miliknya itu. Oh ya, rencana kamu ke depan gimana? Ryan belum tahu rumah kamu yang sekarang kan? Tanya Bima. Sejujurnya ingin sekali ia mengungkapkan perasaannya yang selama ini dipendam. Namun Bima sadar jika Saras baru saja bercerai dan pasti butuh waktu untuk menata hatinya lagi. Kayaknya sih belum. Pernah ngajak ketemuan, tapi aku tolak. Rasanya udah muak lihat wajahnya, sahut Saras. Sementara mereka berdua hanya mengangguk. Dila dan Bima cukup paham bagaimana perasaan Saras. Setelah itu mereka kembali ngobrol dengan ditemani oleh secangkir kopi. Hari telah berganti, kini Alexa dan Ryan sudah berada di rumah ibunya. Memang tidak sebesar rumah yang mereka tempati dulu, tapi lumayan untuk tinggal sementara. Karena setelah ini Alexa memutuskan untuk bekerja. Walaupun harus membohongi suami dan ibu mertuanya itu. Kamu beneran mau kerja? Tanya Ryan untuk memastikan. Entah kenapa perasaannya tidak enak setelah mendengar keputusan istrinya itu untuk bekerja.
Iya mas, nanti susu seril siapa yang mau beli coba? Udah kamu gak usah banyak protes, kamu cukup jaga seril aja. Jawab Alexa, saat ini wanita berambut pirang itu sedang bersiap untuk pergi. Ya sudah, aku pergi sekarang ya, ucap Alexa. Setelah itu Ryan ikut keluar dari kamar dan mengantarkan istrinya itu sampai ke teras depan. Sementara saat ini Cheryl sedang bersama dengan Erika neneknya. Kamu gak sarapan dulu, tawarnya setelah mereka tiba di ruang tengah. Gak usah, nanti saja di kantor, jawab Alexa. Ya sudah, aku pergi sekarang ya mas. Alexa berpamitan, setelah itu Ryan menghantar istrinya itu sampai di teras depan. Setelah mobil Alexa melaju meninggalkan halaman rumah, Ryan memutuskan untuk masuk ke dalam. Sementara itu Alexa terus melajukan mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi. Karena hari ini pemotretan akan dimulai lebih awal. Ya maaf ya mas, aku terpaksa bohong, gumamnya. Alexa terus melajukan mobilnya. Setelah hampir 1 jam dalam perjalanan, kini Alexa sudah sampai di tempat tujuan. Wanita berambut pirang itu bergegas masuk ke dalam gedung pemotretan. Di dalam Alexa melangkahkan kakinya menuju ruang ganti, di mana di sana Baron telah menunggu. Kenapa baru datang? Ayo, buruan ganti bajunya. Ujar Baron seraya berjalan menghampiri Alexa. Tak lupa sebuah kecupan mesra mendarat di kening Alexa. Iya, ya sudah aku ganti baju dulu, sahut Alexa. Setelah itu ia beranjak masuk ke dalam ruangan ganti, yang di sana sudah ada deretan baju akan Alexa pakai. Selesai berganti pakaian dan juga merias wajahnya, kini Alexa sudah siap untuk melakukan pemotretan. Wanita dengan baju kurang bahan itu berjalan masuk ke dalam ruangan yang digunakan untuk pemotretan. Ayo sayang, Robbie sudah menunggu lama, ujar Baron seraya menyuruh Alexa untuk segera bersiap. Namun wanita itu cukup tercengang saat mendengar kata Robbie, nama yang tidak asing di telinga. Iya, Alexa berjalan menuju tempat di mana akan dilakukan pengambilan foto. Sedetik kemudian, Alexa terkejut saat melihat siapa fotografernya. Bukan hanya Alexa saja yang terkejut, tapi demikian dengan pria tersebut, yang menurut Baron adalah Robbie, fotografer baru yang bekerja dengannya yang merupakan sepupu Ryan. Robbie, astaga, bagaimana ini? Kalau anak itu sampai ngadu sama Mas Ryan, bagaimana? Bisa mati aku, ujar Alexa dalam hati. Saat ini Alexa benar-benar dalam posisi bingung, bahkan otaknya terasa kosong tanpa ada ide yang muncul. Alexa, ternyata apa yang Saras katakan benar adanya, kalau dia bekerja di sini. Awalnya aku memang tidak percaya sebelum aku melihatnya sendiri secara langsung. Oke, kita mulai sandiwaranya. Robbie membatin. Pria berjaket hitam menghembuskan napasnya, seolah-olah ia terkejut saat melihat Alexa yang akan Robbie ambil fotonya. Kenapa diam? Ayo mulai pemotretannya, ujar Baron. Seketika Alexa dan Robbie terkejut mendengar suaranya. Robbie hanya mengangguk dan segera memulai pekerjaannya itu. Begitu juga dengan Alexa, walaupun terasa begitu canggung. Sial banget sih, kenapa Robbie harus bekerja dengan Baron? Ini sengaja atau, jadi canggung gini kan? Alexa membatin, konsentrasinya benar-benar terganggu. Rasa takut terus membayanginya. Alexa khawatir jika nanti Robbie mengadu pada Ryan. Alexa fokus, tegur Baron. Pria itu cukup heran saat memperhatikan Alexa yang seperti tidak fokus. Entah apa yang sedang wanita itu pikirkan. Padahal Baron tahu jika Alexa termasuk model yang profesional. Mampus kau, emang enak, batin Robbie. Rasanya pria itu ingin tertawa melihat ekspresi wajah Alexa yang seperti maling ketangkap basah sedang mencuri. Bagi Robbie ini belum sementara. Ia akan membuat kejutan lain lagi yang mungkin bisa membuat Alexa senam jantung. Tenang Alexa, jangan panik seperti ini. Kalau kamu panik, otomatis otak tidak akan bisa bekerja. Alexa membatin. Sebisa mungkin ia bersikap tenang agar bisa berpikir dengan jernih apa yang harus ia lakukan nanti. Alexa, kamu model profesional, jangan takut dengan bocah ingusan seperti Robbie. Alexa kembali membatin. Setelah itu ia berusaha untuk bersikap seperti biasanya. Bahkan ia tak canggung lagi berpose seperti yang Baron inginkan. Cukup lama pemotretan berlangsung dan kini telah selesai. Alexa segera masuk ke dalam ruang ganti untuk berganti pakaian. Sementara itu Robbie dan Baron sedang berbincang mengenai hasil pengambilan foto. Baron sangat puas dengan hasil kerja Robbie. Selang beberapa menit Alexa keluar, melihat itu Baron langsung memanggilnya. Dengan sedikit ragu Alexa berjalan menghampiri Baron yang sedang duduk bersama dengan Robbie. Jujur jantung Alexa seperti mau copot. Khawatir jika nanti Robbie berbuat macam-macam yang akan merugikan dirinya. Ada apa? Tanya Alexa. Sebisa mungkin ia tersenyum seperti biasanya. Nanti kamu ke hotel dulu ya seperti biasa. Soalnya aku masih ada urusan yang lain. Setelah selesai aku nyusul. Gak apa-apa kan? Ujar Baron. Iya, gak apa-apa kok, sahut Alexa. Ya sudah, Robbie duluan ya.
Baron menepuk pundak Robi seraya bangkit dari duduknya. Pria itu hanya mengangguk sementara Baron bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Robi tunggu. Alexa mencegah Robi saat pria itu hendak pergi. Dengan terpaksa Robi menghentikan niatnya. Ada apa? Tanya Robi. Aku minta sama kamu, tolong rahasiakan ini dari Mama dan juga Mas Ryan. Tolong kamu jangan bilang sama mereka kalau aku kerja sebagai model majalah dewasa. Jelasnya. Alexa sangat berharap agar Robi mau tutup mulut. Mendengar itu Robi terdiam cukup lama dan hal tersebut tentunya membuat Alexa panik. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, asal kamu mau tutup mulut. Bahkan aku mau melayanimu, yang penting rahasiaku aman. Ungkap Alexa. Seketika Robi terkejut mendengar hal tersebut. Alexa benar-benar sudah gila. Kamu serius? Tanya Robi untuk memastikan, sementara Alexa hanya mengangguk. Baik, rahasiamu akan aman, tapi kamu harus menepati omonganmu itu, mengerti? Ujar Robi dengan tatapan mata yang membuat nyali Alexa menciut. Sementara wanita berambut pirang itu hanya bisa mengangguk pasrah. Pukul 12 siang, Saras tiba di sebuah resto di mana seorang pria telah menunggunya. Setelah memarkirkan mobilnya, Saras bergegas turun lalu melangkah masuk ke dalam resto. Di dalam wanita berjilbab itu mengedarkan pandangannya untuk mencari seorang pria yang telah menunggu dirinya. Itu dia, ujar Saras saat melihat sosok pria yang tengah duduk di meja nomor 30. Gegas Saras berjalan menghampirinya. Maaf terlambat, tadi ada meeting. Ucap Saras seraya menarik kursi untuk duduk. Tidak masalah, aku juga belum lama. Sautnya yang tak lain adalah Robi. Bagaimana, kamu berhasil? Tanya Saras. Robi tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir, semuanya akan berjalan dengan lancar. Bahkan Alexa sampai menawarkan dirinya sendiri agar rahasianya aman. Apa? Astagfirullah, Alexa ngomong seperti itu. Saras menatap sepupu mantan suaminya itu dengan tatapan tak percaya. Alexa benar-benar wanita murahan. Untuk apa aku bohong? Wanita seperti Alexa pasti akan melakukan apa saja agar rahasianya tidak terbongkar. Ungkap Robi. Terus kamu mau gitu melakukan barang gratis? Tidak akan aku sia-siakan. Karena aku punya rencana yang bisa membuat mereka hancur. Seakan tahu apa yang hendak Saras katakan, Robi memotongnya dengan cepat. Rencana apa? Tanya Saras. Jujur jiwa penasarannya kini memberontak. Ia ingin tahu apa rencana Robi. Nanti pada saatnya kamu akan tahu. Tapi ingat, kamu tahan dulu hasil tes kesuburan Mas Ryan. Saat waktunya tiba, baru kamu kasih tahu. Ujar Robi. Jujur Saras tidak tahu apa rencana Robi. Tapi ia yakin jika pria di hadapannya itu punya niat baik membantu dirinya untuk menghancurkan para pengkhianat. Waktu berjalan begitu cepat. Pukul 7 malam Alexa baru sampai di rumah. Wanita berambut pirang itu bergegas menghampiri putrinya yang kini sedang bermain dengan Ryan. Lihat jika Cheryl sangat bahagia begitu juga dengan Ryan. Tapi semua itu akan menjadi petaka jika rahasianya terbongkar. Kok sampai malam? Tanya Ryan. Ya, tadi ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan hari ini. Jawab Alexa, lalu mencium pipi Cheryl dengan gemas. Cheryl, udah minum susu apa belum? Tanya Alexa. Sudah tadi, jawab Ryan. Sementara Alexa hanya mengangguk. Ya sudah, aku mau mandi dulu. Ucap Alexa, setelah itu ia bangkit dan beranjak masuk ke dalam kamar. Sementara itu Ryan masih berada di ruang tengah. Setelah itu Ryan meminang putrinya, berharap akan segera tertidur agar ia bisa beristirahat. Cukup melelahkan juga, seharian harus mengurus anak kecil. Andai ada pekerjaan, Ryan memilih untuk bekerja dibanding harus mengurus Cheryl. Kenapa aku gak tanya Robi saja ya? Dia pasti punya banyak kenalan. Siapa tahu bisa bantu cari kerjaan. Gumamnya. Ryan tiba-tiba teringat akan sepupunya itu. Memang cukup lama keduanya tidak bertemu. Karena memang Robi yang hobi traveling dan juga masih mencari kesenangan di luar sana. Tidak butuh waktu lama, kini Cheryl sudah tertidur. Setelah itu Ryan membawa putrinya itu masuk ke dalam kamar. Di kamar Ryan membaringkan tubuh mungil Cheryl di ranjang dengan sangat hati-hati. Setelah berhasil, tak lupa pria berkaos putih itu menutupi tubuh putrinya dengan selimut. Akhirnya tidur yang nyenyak ya sayang. Ryan mencium pipi cabi Cheryl. Alexa, kunci mobilnya di mana? Tanya Ryan. Dia berencana untuk pergi ke supermarket karena ada sesuatu yang akan dibeli. Ada di tas mas. Alexa menjawab pertanyaan suaminya dengan sedikit berteriak. Mendengar itu Ryan bergegas mengambil tas milik istrinya yang berada di atas sofa. Tangan Ryan bergerak membuka tas milik istrinya itu, lalu merogoh ke dalam untuk mengambil kunci mobil yang ia butuhkan. Tapi bukan hanya kunci mobil saja yang Ryan dapatkan, melainkan ada benda asing di dalam tas milik istrinya itu. Apa ini? Ryan mengambil benda tersebut. Seketika ia terkejut saat mendapati ada di dalam tas istrinya. Ryan semakin terkejut saat menemukan satu bungkus yang sudah terbuka.
dan mungkin baru saja digunakan. Ada apa, Mas? Tanya Alexa yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ini punya siapa? Kenapa ada di tas kamu? Ryan menunjuk tersebut. Detik itu juga Alexa terkejut, pasalnya ia tidak pernah menggunakan barang itu. Keduanya berdebat gara-gara tersebut, karena selama ini Ryan tidak pernah memakai barang itu. Tentu saja ia menaruh curiga terhadap istrinya, sementara Alexa terus mengelak, karena memang ia tidak pernah membeli atau menyimpan barang tersebut. Pertanyaannya, siapa yang sudah menaruh tersebut ke dalam tas milik Alexa? Dan gara-gara barang itu, Alexa dan Ryan bertengkar hebat. Jadi kamu tidak mau mengaku? Ryan menatap tajam wanita yang berdiri di hadapannya itu. Kesabarannya sudah cukup terkuras, karena akhir-akhir ini Alexa sering membuat ulah. Untuk apa aku mengaku? Kalau aku saja tidak tahu dan tidak pernah merasa membeli barang itu, ujar Alexa. Ia terus membela diri karena memang Alexa tidak pernah merasa membeli atau mempunyai barang yang suaminya itu temukan. Oke, tapi ingat, jika kamu terbukti bersalah, aku tidak segan-segan untuk memberi pelajaran untukmu. Setelah mengatakan itu, Ryan memilih untuk keluar dari kamar. Rasanya ia benar-benar suntuk berada di rumah seharian, terlebih harus mengurus Cheryl. Sial. Kenapa barang itu bisa ada di tas sih? Siapa yang sudah menaruhnya? Apa mungkin ini kerjaan Robbie? Dan untuk apa dia melakukan itu? Alexa menggerang frustasi. Setelah itu ia memutuskan untuk mengambil ponselnya. Halo Robbie, apa kamu yang menaruh di tas milikku? Tisu magic. Untuk apa aku menaruhnya? Atau jangan-jangan apa? Bukankah kemarin kamu janjian dengan Baron ke hotel? Kenapa kamu bicara seperti itu? Loh, kemarin aku mendengarnya langsung. Apa kamu lupa? Sebenarnya apa hubungan kamu dengan Baron? Apa Mas Ryan tahu tentang... Robbie, ingat, kita sudah sepakat untuk tidak membocorkan rahasia ini. Awas saja kalau sampai Mas Ryan tahu. Aku tidak akan segan-segan untuk menyuruh Baron memecatmu. Wow, ancaman yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya aku tidak takut. Maksud kamu apa? Jangan bilang kalau kamu... Alexa, santai. Kamu tidak perlu khawatir. Rahasiamu akan aman selama kamu mau menuruti keinginanku. Apa yang kamu inginkan? Malam ini aku ingin menagih janjimu. Sekarang juga kamu datang ke apartemen. Nanti akan aku kirim alamatnya. Apa? Sekarang? Robbie, apa tidak bisa besok saja atau... Aku ingin malam ini dan aku tidak suka dengan penolakan. Sambungan telepon terputus. Detik itu juga Alexa mengerang frustasi. Robbie benar-benar membuatnya pusing. Jika dibiarkan akan sangat berbahaya, tapi jika dituruti, tubuh Alexa sudah sangat lelah. Rasanya Alexa ingin istirahat dan tidur. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Robbie benar-benar membuatku pusing, ujar Alexa seraya memijit pelipisnya yang terasa sangat pusing. Jika dibiarkan, Robbie pasti akan mengadu pada Mas Ryan. Dan ini akan sangat berbahaya. Walaupun Mas Ryan sudah bangkrut, tapi setidaknya aku bisa memanfaatkan tenaganya. Gumam Alexa. Ia terus memutar otak untuk mencari ide. Ini tidak bisa dibiarkan. Lebih baik aku datang ke sana daripada aku mendapatkan masalah di kemudian hari. Alexa segera bersiap untuk pergi ke apartemen di mana Robbie sudah menunggu dirinya. Sementara itu di luar sana Ryan masih terus melajukan mobilnya. Ia tidak tahu kemana arah tujuannya. Awalnya Ryan berencana untuk pergi ke supermarket, tapi percuma karena dompet kosong. Alhasil Ryan memilih untuk menelusuri jalanan ibu kota yang cukup padat kendaraan malam ini. Saras, aku benar-benar menyesal sudah mengkhianati kamu. Andai bisa aku ulang kembali, aku tidak akan pernah menyakiti wanita baik seperti kamu. Gumamnya, Ryan menyesal karena telah mengkhianati Saras, wanita terbaik yang pernah ia temui. Tiba-tiba saja di depan Ryan tidak sengaja melihat sebuah mobil berhenti di tepi jalan. Karena penasaran, Ryan menepikan mobilnya, lalu membuka kaca mobil miliknya. Terlihat seorang wanita sedang bingung karena mungkin mobilnya macet. Merasa kasihan, Ryan turut untuk membantu. Maaf, ada apa ya Mbak? Tanya Ryan. Seketika wanita dengan rambut sebahu itu menoleh. Ini Mas, mobil saya kayaknya mogok. Bisa minta tolong nggak? Soalnya di sini bengkel jauh. Jawabnya. Oh, sebentar ya, aku cek dulu. Ryan tersenyum, lalu berjalan menghampiri wanita itu. Ryan mulai memeriksa mobil milik wanita yang berdiri di sebelah kanannya. Setelah cukup lama, akhirnya Ryan selesai memperbaiki mobil tersebut. Lalu Ryan menyuruh wanita itu untuk menghidupkan mesin mobilnya. Gegas wanita dengan rambut sebahu itu membuka pintu mobilnya, lalu menghidupkan mesinnya. Akhirnya, terima kasih ya Mas, sekarang mobilnya udah nyala. Ucap wanita itu dengan tersenyum ramah. Sama-sama, Ryan mengangguk. Oh ya, boleh tahu namanya nggak? Tanyanya. Tentu saja hal tersebut membuat Ryan merasa sedikit gugup. Ryan.
Ryan mengulurkan tangan. Dengan cepat wanita itu menerima uluran tangan Ryan. "Cynthia, senang bisa berkenalan dengan kamu," ucap Cynthia. Sementara Ryan hanya tersenyum. "Oh ya, aku nggak tahu harus dengan apa cara berterima kasihnya. Jarang zaman sekarang ada orang baik seperti kamu," ujar Cynthia. "Tidak masalah. Sebenarnya aku butuh lowongan pekerjaan. Apa kamu punya kenalan atau..." "Kebetulan di hotel aku sedang buka lowongan. Kalau kamu mau, kamu tinggal datang saja." Cynthia memotong ucapan Ryan. Mendengar itu, Ryan tersenyum. Ada harapan untuk mendapatkan pekerjaan. "Wah, kebetulan. Boleh minta alamatnya?" tanya Ryan. Rasanya seperti mimpi bisa bekerja di hotel meski belum punya pengalaman. "Ini alamatnya. Besok kamu datang saja, nanti bilang ingin bertemu denganku." Cynthia menyerahkan alamat hotel miliknya. Dengan segera Ryan menerima alamat tersebut. "Baik, terima kasih ya," ujar Ryan. "Sama-sama. Ya sudah, duluan ya," sahut Cynthia. Sementara Ryan hanya mengangguk. Setelah itu Cynthia segera masuk ke dalam mobilnya dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. "Yes, akhirnya." Ryan tersenyum. Setelah itu ia memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan beranjak pergi. Ryan melajukan mobilnya dengan kecepatan sudah. Ia kembali menikmati indahnya kota Jakarta pada malam hari. Entah kenapa Ryan merasa ada getaran aneh saat mengingat wajah Cynthia. Hari telah berganti. Pagi ini Sarah sudah siap untuk pergi ke suatu tempat di mana ia membuat janji untuk bertemu dengan Bima. Sejujurnya Saras masih belum ingin memikirkan untuk mencari pendamping hidup karena ia cukup trauma dengan pernikahannya dulu. Mudah-mudahan Bima tidak seperti Mas Ryan. Saras merapikan jilbabnya yang masih sedikit berantakan. Pernah gagal membuatnya harus berhati-hati. Memang untuk saat ini Saras belum ada niat untuk menikah lagi. Tapi ia cukup kasihan pada Bima yang sering Saras acuhkan saat mengajaknya untuk bertemu di luar. Dan hari ini Saras berencana untuk jalan berdua dengan Bima. Bismillah, Saras keluar dari kamarnya. Wanita berjilbab itu melangkahkan kakinya menuruni anak tangga. Setibanya di bawah, Saras beranjak keluar dari rumahnya, lantaran Bima sudah menunggu di luar. "Maaf lama," ujar Saras. "No problem, ayo." Bima membuka pintu mobilnya dan mempersilakan Saras untuk masuk. "Terima kasih." Saras tersenyum lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di samping kemudi. Setelah itu Bima ikut masuk ke dalam. Lalu setelah siap, pria itu melajukan mobilnya meninggalkan halaman rumah Saras. Di lain tempat, saat ini Ryan sudah siap untuk pergi menemui Cynthia. Setelah siap, ia bergegas keluar dari kamarnya. Selama Ryan pergi, ibunya yang akan mengurus Cheryl, sementara Alexa sudah pergi lebih dulu. "Aku pergi sekarang ya mah, titip Cheryl," ucap Ryan berpamitan pada ibunya. "Iya, hati-hati di jalan. Kalau udah selesai langsung pulang ya," sahut Erika. Sementara Ryan hanya mengangguk. Setelah itu, pria berkemeja putih itu melangkah pergi. Kini Ryan sudah dalam perjalanan. Ia terpaksa menggunakan taksi karena mobilnya dibawa oleh Alexa. Ryan berharap semoga Cynthia benar-benar memberinya pekerjaan. Dengan begitu, ia terbebas. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, kini Ryan sudah tiba di hotel, bahkan Cynthia sudah menunggu dirinya. Ryan melangkah menghampiri Cynthia yang sudah menunggu di ruang tunggu. Cynthia tersenyum saat melihat Ryan datang. "Maaf menunggu lama," ujar Ryan. "Tidak masalah, ayo ikut ke ruanganku," sahut Cynthia. Setelah keduanya beranjak meninggalkan tempat tersebut, Ryan berjalan mengikuti langkah Cynthia. Tiba-tiba saja saat di depan lift, Ryan tidak sengaja melihat Alexa sedang berjalan dengan pria lain. Ryan menghentikan langkah kakinya. Ia cukup terkejut saat melihat istrinya bersama pria lain. Dan yang membuatnya heran, Alexa terlihat begitu manja dengan pria yang bersamanya. "Alexa." Ryan memanggil nama istrinya itu. Sedetik kemudian wanita yang Ryan panggil menoleh. Seketika matanya membulat saat mengetahui siapa yang memanggilnya. "Mas Ryan, aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan?" Alexa panik saat melihat suaminya. Ia bingung harus memberikan alasan apa. Sementara itu Ryan berjalan menghampiri istrinya. Cynthia yang memang tidak tahu apa-apa memilih untuk diam. "Sedang apa kamu di sini? Lalu dia siapa?" Ryan menunjuk pria yang bersama dengan istrinya itu. Seketika Alexa terkejut, sementara Baron masih diam. Pria itu memandangi Ryan dari atas sampai bawah. "Saya kekasihnya, memangnya kenapa?" Baron menimpali. Detik itu juga mata Alexa melotot. Niatnya untuk bersandiwara gagal. Di sini bukan hanya Alexa saja yang terkejut, tetapi juga Ryan. Ia merasa telah dibohongi oleh istrinya sendiri. "Mas, tolong dengerin dulu penjelasan dariku. Ini tidak seperti yang..." "Cukup, aku benar-benar kecewa. Jadi ini yang kamu lakukan di belakang aku? Kamu bilang kerja di kantor tapi tidak tahunya kerja seperti ini." Ryan memotong ucapan istrinya itu. Alexa tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Ingin marah pun percuma. Terus, kamu di sini ngapain, Mas? Siapa perempuan itu? Alexa menunjuk ke arah Cynthia. Detik itu juga Ryan melirik wanita yang berdiri tak jauh darinya. Aku calon istrinya, memangnya kenapa? Cynthia berjalan menghampiri Ryan dan mengapit lengan kekarnya. Detik itu juga Ryan terkejut dengan aksi Cynthia. Sementara Alexa merasa terbakar melihat suaminya sendiri bersama perempuan lain. Calon istri? Mas, kamu udah gila ya? Alexa menatap tajam ke arah suami serta wanita yang berdiri di hadapannya itu. Marah itu sudah pasti. Bagaimana tidak marah saat ada seorang wanita yang mengaku sebagai calon istri suaminya? Sayang, sudah yuk. Kita lanjutkan saja urusan kita. Cynthia membawa Ryan masuk ke dalam lift, sementara Alexa semakin terbakar. Tetapi untuk Ryan sendiri entah kenapa, ia menurut saja dengan apa yang Cynthia lakukan. Alexa, sudahlah. Untuk apa kamu memikirkan laki-laki yang sudah bangkrut itu? Hidupku akan dijamin jika bersamaku, mengerti? Baron merangkul pundak Alexa dan segera membawanya ke kamar yang telah dipesan. Alexa hanya bisa menurut, mungkin benar apa yang Baron katakan. Tapi bagaimana dengan nasib Cheryl? Sementara itu, saat ini Ryan sudah berada di ruangan Cynthia. Lelaki berkemeja putih itu menceritakan siapa Alexa sebenarnya. Cynthia terkejut saat tahu jika wanita yang barusan itu adalah istri Ryan. Mengetahui itu, Cynthia langsung meminta maaf. Ia merasa bersalah karena sudah ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Raya, aku minta maaf ya. Aku benar-benar tidak tahu kalau wanita tadi adalah istrimu. Aku pikir dia kekasihmu. Dan aku melakukan itu karena aku paling tidak suka pengkhianatan. Cynthia menyesali perbuatannya yang menurutnya terlalu berlebihan. Kamu tidak perlu meminta maaf karena kamu tidak bersalah. Justru aku sangat berterima kasih padamu. Dengan cara yang tadi, aku berhasil membuat Alexa terbakar cemburu. Lagi pula aku sudah cukup lama mencurigainya. Dan ternyata memang benar adanya kalau istriku itu main serong dengan pria lain. Ungkap Ryan. Mendengar itu Cynthia mengangguk disertai dengan senyuman. Di lain tempat, saat ini Erika sedang berkumpul dengan teman sosialitanya. Wanita itu merasa bosan jika harus berada di rumah, terlebih harus mengurus cucunya. Lama tidak bertemu membuat Erika tergiur untuk kembali ikut berkumpul dengan mereka. Bahkan demi bisa ikut bergabung dengan mereka, Erika rela menitipkan cucunya kepada tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya itu. Dan saat ini Erika sedang bersenang-senang bersama teman-temannya itu. Kok aku kalah lagi sih? Gerutu Erika. Sudah 3 kali ia kalah bermain kartu dengan mereka. Uang yang ia bawa sudah habis dan uang itu seharusnya Erika gunakan untuk membeli kebutuhan dapur serta susu dan pampers untuk cucunya. Gimana, masih mau lanjut gak? Ujar Maria teman Erika. Erika terdiam sejenak, perhiasan serta uang sudah habis. Tinggal kunci rumah saja yang kini tersisa. Entah kenapa Erika berniat untuk menggunakan kunci rumahnya itu untuk modal. Jika ia yang memang otomatis uang yang ada di hadapannya akan menjadi miliknya semua. Lanjut dong. Erika menyodorkan kunci rumahnya. Seketika 4 temannya tercengang melihat apa yang Erika lakukan. Kamu serius? Tanya Anita untuk meyakinkan. Sementara Erika hanya mengangguk. Oke, tapi ingat, kalau kamu yang menang harus bayar hutang, ujar Maria. Wanita itu masih sangat ingat jika Erika mempunyai hutang yang tidak sedikit padanya. Benar, sama aku juga ya, Nuri menimpali. Ya, kalian tidak perlu khawatir, pasti akan aku bayar semua, saut Erika. Setelah itu mereka kembali bermain. Erika benar-benar sudah terpengaruh oleh keempat temannya itu. Demi bisa ikut bermain, ia rela menggunakan rumahnya. Sial! Erika melempar kartu dengan kesal. Untuk yang kesekian kalinya ia kembali menelan kekecewaan karena kalah. Maria tersenyum karena kali ini dia yang menang. Wanita itu langsung mengambil tumpukan uang tersebut beserta kunci rumah milik Erika. Lihat ini, sekarang rumahmu sudah menjadi milikku, ujar Maria dengan begitu sombongnya. Tentu saja Erika kesal dan juga marah, tapi semua itu percuma. Maria, tolong beri aku waktu ya untuk tetap tinggal di rumah. Soalnya aku 2 hari cukup kan? Tapi kamu bisa tinggal selamanya, asal mau menjadi pembantuku. Maria tertawa puas karena bisa mengalahkan Erika. Bukan hanya Maria saja yang tertawa, tetapi juga teman yang lain. Sial, gara-gara aku kalah jadi bahan tertawaan seperti ini, gumamnya. Erika benar-benar kesal karena ia harus merelakan rumah satu-satunya itu kepada Maria. Lalu apa yang akan Erika katakan kepada Ryan dan juga Alexa? Hari telah berganti, kini Ryan memutuskan untuk bekerja di hotel milik Cynthia. Ia tidak peduli lagi dengan Alexa. Bahkan semalam Ryan memilih tidak pulang. Ia cukup kecewa dengan Alexa yang sudah membohongi dirinya. Memang setelah bertemu istrinya di hotel, Ryan mencari tahu di mana Alexa bekerja. Saat Ryan baru saja selesai mandi, tiba-tiba ponselnya berdering.
Takut ada yang penting, Ryan langsung mengambil ponselnya. Saat dicek tidak ada namanya. Namun dengan segera Ryan menggeser tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan. Assalamualaikum, Mas. Apa kita bisa bertemu? Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Kamu lupa dengan suaraku. Aku Saras. Apa kita bisa bertemu? Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Saras, kamu? Tentu saja. Di tempat biasa, jam 9. Ya sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saras, apa dia tidak bisa disia-siakan? Rasanya ia tidak sabar untuk bertemu dengan mantan istrinya itu. Oke, siap untuk bertemu dengan Saras. Ryan merapikan tampilannya. Malam ini ia memang tidur di apartemen milik Robi. Dia sengaja tidak pulang karena kecewa dengan Alexa. "Oh, kemana jam segini udah rapi banget?" ujar Robi yang melihat sepupunya itu sudah berpenampilan rapi. "Mau ketemu dengan Saras. Doakan ya, semoga Saras meminta balikan." Ryan menepuk pundak Robi. Setelah itu ia beranjak keluar dari kamar. "Aku pinjam mobilnya dulu ya." Tanpa menunggu jawaban dari Robi, Ryan langsung mengambil kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Bahkan Ryan bergegas pergi, rasanya tidak sabar ingin sampai di tempat tujuannya. Mas Ryan, semoga kamu tidak menangis setelah bertemu dengan Saras ya," gumam Robi. Memang semua itu sudah direncanakan, karena rencana yang sudah Robi gagal itu sebabnya mereka menggunakan rencana dadakan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Ryan tiba di taman tempat ia dan Saras dulu menghabiskan waktu saat hari libur. Ryan segera turun dari mobil dan bergegas melangkah menuju taman. Rupanya mantan istrinya telah menunggu. "Maaf, tadi di jalan macet," ucap Ryan. "Tidak apa-apa," sahut Saras. Setelah itu Ryan ikut duduk di bangku taman tersebut. "Oke, langsung saja ya. Aku cuma mau ngasih hasil tes kesuburan kamu yang terakhir." Tanpa basa-basi, Saras menyerahkan amplop berwarna putih kepada mantan suaminya itu. "Hasil tes? Memangnya baru keluar?" tanya Ryan sembari menerima amplop tersebut. "Sudah keluar sejak 2 bulan yang lalu, tapi aku baru sempat mengambilnya," jawab Saras. Mendengar itu Ryan langsung membuka amplop yang di tangannya itu. "Pah?" Ryan terkejut setelah mengetahui hasil tes jika dirinya mandul. Ia sempat tidak percaya karena hasil tes yang pernah mereka lakukan dulu hasilnya sama-sama sehat. "Saras, bukankah hasil tes dulu kita sama-sama sehat? Tapi kenapa?" "Diagnosa yang dulu kata dokter salah." Saras memotong ucapan mantan suaminya dulu. Mendengar itu Ryan terdiam. Tiba-tiba ia teringat akan Sheryl. Pertanyaannya, Sheryl anak siapa jika hasil tes saja Ryan dinyatakan mandul? Kalau aku mandul, lalu Sheryl anak siapa? Apa mungkin Alexa sudah? Pikiran Ryan mendadak kacau. Ia belum sepenuhnya percaya jika dirinya mandul. Tapi surat hasil tes itu menyatakan jika ia mandul. Ryan memijit pelipisnya yang tiba-tiba terasa sangat pusing. "Mampus kamu, Mas. Sekarang kamu pasti bingung kan? Ini adalah balasan untuk orang seperti kamu." Saras membatin. Dia tersenyum puas melihat ekspresi wajah mantan suaminya. Saras tidak membayangi bagaimana nanti setelah Ryan pulang. Apakah akan terjadi perang dunia untuk kesekian kalinya? "Saras, kamu yakin kalau hasil tes ini benar-benar akurat?" tanya Ryan untuk memastikan. Ia khawatir jika semua itu hanya rencana mantan istrinya saja. "Untuk apa aku bohong, Mas? Kamu bisa tanyakan langsung ke Dr. Afan. Nanti dia yang akan menjelaskannya," jawab Saras. Mendengar itu Ryan memilih untuk diam. Ia paham betul siapa Saras. Wanita yang sudah 10 tahun menjadi istrinya itu tidak mungkin berbohong. Karena memang Saras memiliki pribadi yang baik. "Saras tidak mungkin bohong. Aku kenal betul siapa Saras," Ryan membatin. Ia menatap wajah Saras, andai saja ia tidak termakan omongan ibunya, mungkin saat ini mereka masih menjadi sepasang suami istri. "Ya sudah, aku duluan ya, soalnya aku harus ke kantor. Hari ini banyak kerjaan yang harus aku selesaikan," pamitnya. Sementara Ryan hanya mengangguk. Mendengar suaranya yang lambat itu membuat ia teringat saat masih bersama dulu. "Saras, aku memang laki-laki bodoh. Demi pecahan kaca yang menyakitkan itu, aku harus melepaskan berlian yang indah sepertimu," Ryan bergumam. Namun semua itu sudah terlambat. Kini Ryan sudah kehilangan Saras, wanita terbaik yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Setelah itu Ryan memutuskan untuk pulang. Ia harus membicarakan masalah ini dengan Alexa. Namun sebelum itu Ryan akan membawa Sheryl ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Agar ia semakin yakin jika terbukti Sheryl bukan putri kandungnya, itu artinya Alexa hamil dengan pria lain. Tidak butuh waktu lama, kini Ryan tiba di rumah. Pria berkemeja hitam itu bergegas masuk ke dalam. Terlihat jika Alexa sedang bersiap untuk pergi. Melihat suaminya kembali, Alexa menghentikan aktivitasnya. "Kamu kemana saja semalam gak pulang? Sheryl nangis terus nyariin kamu. Udah ditelepon gak bisa, di WA juga gak dibalas." Alexa langsung memberondong berbagai pertanyaan. Namun Ryan sama sekali tidak berniat untuk menjawabnya.
Sekarang juga kita ke rumah sakit, kita bawa Sheryl sekalian. Ryan mengambil kunci mobil miliknya lalu menyuruh Alexa untuk menggendong Sheryl. Ke rumah sakit mau ngapain, Mas? Tanya Alexa yang bingung dengan sikap suaminya itu. Bahkan ada rasa curiga jika Ryan telah mengetahui rahasia yang selama ini Alexa sembunyikan. Ikut saja, nanti kamu juga akan tahu, ujar Ryan. Gegas ia beranjak keluar dari kamar sementara Alexa masih diam mematung. Setelah cukup lama, akhirnya Alexa menggendong Sheryl dan bergegas menyusul suaminya. Di lain tempat, saat ini Sarah sedang sibuk dengan pekerjaan kantornya. Ada setumpuk berkas yang harus ia tanda tangani dan harus selesai hari ini juga. Tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka. Saras meliriknya sekilas. Setelah tahu siapa yang datang, wanita berjilbab itu kembali fokus pada pekerjaannya. Gimana, sudah kamu kasih hasil tesnya? Tanya Robi seraya berjalan menghampiri Saras. Pria dengan jaket berwarna biru itu menarik kursi untuk duduk. Sementara Saras masih fokus pada berkas yang ada di hadapannya itu. Sudah tadi, kamu nggak kerja? Tanya Saras sembari tetap fokus pada pekerjaannya. Nggak, soalnya hari ini Alexa tidak datang. Tadi aku tanya, katanya Alexa sama Mas Ryan sedang pergi ke rumah sakit. Sepertinya mereka akan melakukan tes DNA. Robi menjelaskan. Ia memang mendapatkan kabar dari Baron jika hari ini Alexa tidak datang karena sedang pergi bersama dengan suami serta putrinya. Bagus dong. Itu artinya akan semakin ramai kalau hasil tes menyatakan jika Sheryl bukan anak kandung Mas Ryan, ujar Saras. Ia tersenyum karena usahanya berhasil. Ia tidak peduli dengan pertengkaran yang akan tercipta nanti antara Alexa dan Ryan. Kamu memang cerdik. Oh ya, bagaimana hubungan kamu dengan Bima? Robi melempar pertanyaan. Mendengar itu, Saras terdiam sejenak. Jujur ia belum kepikiran untuk menikah lagi, tetapi Bima sering menemuinya dan mengajaknya pergi berdua. Aku belum ada niat untuk nikah lagi. Jujur aku masih trauma dengan pernikahan aku yang dulu. Saras menjelaskan, ia tidak ingin kejadian yang dulu terulang lagi. Ya walaupun tidak semua laki-laki itu sama, tapi tidak ada salahnya waspada kan? Aku paham kok. Ya udah, aku cabut dulu ya. Robi bangkit dari duduknya, setelah itu ia bergegas keluar dari ruangan Saras. Setelah Robi pergi, Saras kembali fokus pada pekerjaannya. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Nisa ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.